Kata Nabi, andai orang yang melewati orang yang sholat yang sudah membuat sutra, lalu dilewati batas itu, andai tahu orang yang lewat gedenya kayak apa dosanya, maka milih diri 40 tahun enggak gerak itu lebih baik dibanding lewatin orang yang sholat. Ya Rabbi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. 124 baris pertama 124. Faslun, adapun ini yaitu fasal menjelaskan tentang hukum sutra. Yustahabbu an yusalliya ila syakhisin qadra sulusai dzira'in. Disunatkan bahwa salat seseorang menghadap kepada tiang seukuran 2/3 asta, bainahu wa bainahu salasatu adru'in famaduna, bainahu yang antara dia, wa bainahu dan antara tiang, yaitu jarak 3 hasta atau kurang. Fa illam yajid, maka jikalau tidak mendapati oleh dia akan tiang, basata musallan, maka menghamparkan oleh seseorang akan tempat solat, yakni sejadah, au khatta khattan, atau menggaris oleh dia dengan satu garisan. Wa yandabu daf'ul mari hina idin, dan disunatkan oleh menampik, menolak orang yang lewat seketika ini telah membuat sutra. Wa yahrumul mururu hina idin, dan haram oleh lewat seketika ini sutra. Illa idza shalla fi qari'ati tariqi, kecuali tidak haram apabila solat oleh seseorang di tengah-tengah jalanan. Wa illa, dan kecuali li furjatin fis safil mutaqaddimi, karena ada ruang kosong pada saf yang di depan. Faslun, wallahu a'lam bishawab. Segini, Bapak, Ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Jami An-Nur yang mulia, pada pagi ini kajian kita akan membedah hukum sutra. Sutra itu pembatas solat. Sutra itu pembatas solat. Kita awali dulu dengan satu hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawud dengan sanad yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyaj'al amama wajhihi syai'an." Kata Nabi, apabila solat salah seorang kamu, maka hendaklah membuat di depannya sesuatu pembatas. Fa illam yajid falyansib 'ason. Kalau tidak mendapati pembatas, maka hendaklah menancapkan tongkat. Kata Nabi, fa illam yakun ma'hu 'ason falyakhutta khattan. Bila enggak ada tongkat, maka digaris saja barang segaris. Summa la yadurru ma marra amamahu, kemudian tidak mengapa apa saja yang lewat di depannya. Demikian satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab Sunan Abu Dawud. Bapak, Ibu, Saudara, orang sholat itu hal yang paling penting berbicara khusyuk. Ini tujuan utama. Orang sholat itu syarat batin yang harus dikerjakan, dia harus khusyuk. Gimana cara khusyuk? Maka dalam sholat upayakan dekat dengan tiang, dekat dengan tembok. Mohon maaf kalau kita sholat sop pertama tuh di depannya tembok, gitu udah mentok tembok. Jadi pandangan mata kita terbatas. Mata ini kalau sholat disuruh lihatin tempat sujud. Tempat sujud kalau sholat, kecuali waktu telunjuk diangkat aja, matanya lihat telunjuk. Selebihnya tempat sujud mata kita. Kadang lepas dari tempat sujud. Maka kalau di depan ini ada tembok, terbatas sudut pandang mata kita, terbatas, sehingga tidak banyak yang kita lihat. Kalau mau dipraktekkan dalam kehidupan bernegara, dari ajaran ini, cara membuat jalan tol itu dari materi kita, tata ruang dan tata kota. Bagaimana kita cara membuat jalan tol supaya tidak begitu banyak terjadi kecelakaan. Maka teknisnya jalan tol itu, kalau tidak kayak es, nih es tuh begini, belok-belok begini bentuk jalannya. Kalau enggak naik turun, nanjak, ntar turun, nanjak, turun, nanjak, turun, nanjak, turun. Kalau enggak belok begitu. Kenapa? Kalau jalan itu lurus saja, itu bahaya. Orang asik lepas kendali, tabrakan terus. Sehingga
dibatasi dalam sekian ratus meter, harus nanjak sehingga mata sebatas itu memandang. Begitu. Jadi kecepatan bisa dikendalikan. Kalau nanjak turun, ngenceng lagi depan pembatas. Kalau enggak belok, belok itu juga sama untuk membatasi dan mengendalikan kecepatan. Tujuannya biar tidak terjadi tabrakan, enggak nabrak. Nah, sholat sama. Sholat jangan jauh. Kalau umpama sholat di An-Nur, kita barisnya di belakang, maka banyak yang kita lihat di depan, apa aja ada, dan itu membuyarkan pikiran. Ibu rumah tangga, kalau dia belanja di warung tetangga, ada kios baju, enggak ngomel-ngomel sama lakinya. Kenapa? Karena terbatas pandangannya, duit yang ada cukup untuk beli baju daster umpama, cukup. Tapi ketika diajak oleh temannya ke Tanah Abang, pandangannya kemana-mana, udah mumet dia, karena banyak yang dilihat. Banyak yang dilihat mempengaruhi pikiran. Maka orang sholat itu jangan di belakang, di depan. Jadi yang dilihat dikit. Tuh begitu satu. Ini materi sutra. Saya ini sariawan, belum sembuh-sembuh. Rok saya kurang bagus lagi. Jadi saudara, di depan ini terbatas yang kita lihat, jadi enggak banyak. Maka upayakan sholat itu di shaf awal. Itu begitu. Nah, kajian kita pagi ini ngomongin sutrah. Sutrah itu apa? Pembatas sholat. Pembatas sholat. Sunnah hukumnya, kalau kita sholat, pertama menghadap tiang atau ngadepin tembok. Itu pertama. Tuh kayak ini tembok. Biasanya masjid ada tiang. An-Nur emang lain, desainnya hebat, nggak ada tiang. Gitu, luar biasa. Ini suka ada tiang masjid. Ya di tiang aja. Depannya tiang, kita di belakangnya, buat membatasi kita, buat membatasi kita. Kalau tembok enggak ada, artinya enggak bisa, wong kita telat. Kalau tiang juga enggak ada, bagaimana? Tiang ini berapa tingginya? Minimal 2/3 hasta tingginya, 15 cm pembatasnya, 15 sentian lah tingginya tuh, 15 ya 20 lah, terserah, pokoknya di antara 15-20 dah. Tuh tiang tuh taruh depan untuk ngebatasi kita sholat aja, membatasi pandangan. Begitu. Jaraknya berapa? Jarak antara
kita dan tiang itu 150 cm atau 1,5 meter atau kurang dikit. Ini perintah agama, sholat berjarak namanya. Jadi orang sholat itu disuruh oleh Nabi jangan rapat, tapi berjarak. Itu diperintah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang sholat kudu berjarak, tapi jangan diacak ajarannya. Berjaraknya jangan nyamping, tapi depan belakang. Jangan sampai sujud di pantat temen. Kudu berjarak sholatnya. Kayak ini namanya berjarak nih, namanya depan belakang. Kalau nyamping enggak, Nabi enggak ajarin nyamping tuh, kudu berjarak, enggak ajarin nama Nabi. Bahkan Nabi bilang ketika renggang, kata Nabi sama sahabatku yang rapat ya, jangan kasih kesempatan setan. Renggang dikit saja ditegur sama Nabi, dirapetin. Kata Nabi jangan kasih kesempatan setan. Itu Nabi punya ajaran. Kalau kita belakangan ini sengaja DKM-nya ngasih tempat, bukan kesempatan doang, kasih tempat buat apaan? Iya, setan. Ini buat tempat setan. Itu begitu. Nabi mah jangan kasih kesempatan setan. Itu Nabi ajarannya. Kalau kita orang nih dikasih tempat spesial buat setan gitu. Gambarnya suka digambar silang-silang, gambar bahaya. Silang tuh bahaya, dalam kode sandinya itu bahaya begitu. Padahal berjarak ini ajaran Nabi, tapi depan belakang, jangan nyamping kanan kiri. Iya, jangan. Kalau kita enggak dekat tembok, enggak dekat tiang, maka sholat itu pakai sejadah. Sejadah digelar. Sejadah. Buat apa pakai sejadah? Membatasi tempat sholat. Buat itu tujuannya, buat batas tempat sholat. Yang enak sejadah itu seragam, yang enak. Ini mah udah bagus seragam, karpetnya digulung, karpetnya bawa masing-masing sejadah. Udah sejadahnya beda-beda. Kalau bedanya mah nggak apa-apa. Ini masalahnya 7 mulut belum dicuci. Yang enak di masjid dipaku mulu kan enak, nggak repot. Kayak begini nih enak, tempelin
manfaat yang nyumbang dapat ganjaran. Yang nyumbang karpet, ada orang meninggal kuburannya gelap, ternyata karpet sodakoh dia digulung. Padahal pengurus itu waktu minta, mana masyarakat, saudara, bapak ibu kaum muslimin, kalau nyumbang karpet ya dipakai ngaji, pakai sholat, kuburannya terang. Begitu. Akhirnya tertarik nyumbang karpet, digulung, gelap kuburannya, diintip-intip sama dia, ternyata yang gulung marbot yang gulung. Kata marbot, kata dia, awas lu marbot di akhirat, gua tuntut lo bikin gelap kuburan gua kagak dapat ganjaran. Marbot akhirnya jawab juga di akhirat, Pak, jangan salahin saya ini bener yang gulung marbot, tapi saya ada yang nyuruh. Begitu. Saya enggak main gulung-gulung, saya disuruh. Siapa yang nyuruh? DKM. Panggil DKM-nya. Yang gulung-gulung tanggung jawab. Maka ganjaran DKM buat dia yang nyumbang karpet yang jadi kurang ganjarannya. Habis gulung dia begitu. Di KM disuruh sama jamaah. Oh, disuruh jamaah. Maka jamaah yang nyuruh itu yang bakal dituntut nanti di akhirat. Gara-gara karpetnya digulung gak dapat ganjaran. Niatnya bagus DKM-nya, sebab belum ada rumah sakit karpet yang kena corona, belum ada. Makanya takut karpetnya terpapar corona. Maka jangan ampe karpetnya terpapar corona, kudu digulung. Cuman belum benar. Dengan digulung tuh masih setengah, belum benar, setengah. Kalau pengen benar, sebab waktu digulung orang sholat ama ubin, maka ubinnya kena corona. Maka biar dia bener, ubinnya kudu dicabutin, baru dia bener. Begitu. Enggak kayak gitu juga, kagak. Karpet mau kagak. Emang dasar manusia ini macem-macem. Baru berita doang nih di grup WA RT 01 katanya positif, baru katanya udah rame aja. Rame. Begitu nggak kira-kira? Gitu. Wah, rame. Ini 01 berapa ini? Ya kita bisa main sebut-sebut aja, contoh doang ini. Begitu. Biasanya begitu. Rame. Orangnya udah dibawa ke Wisma Atlet. Wisma Atlet Kemayoran udah dibawa. Kata dia juga nih, tapi lewat di gangnya ora berani, ganti lewat sono. Ngapa? Kena corona. Orangnya Wisma Atlet, coronanya ketinggalan. Orangnya Wisma Atlet, coronanya ketinggalan rumah. Emang zaman akhir sampai begitunya tuh ngadepi penyakit. Ada nggak model begitu tuh?
Enggak ada, alhamdulillah. Gitu. Ampe kayak begitu hidup. Ya Rabbana ya Karim. Kalau zaman dulu orang mau nyemprot, ya Allah, kacang, kan pondok kacang, semprot biar nggak ada hama. Kebun manggis, bon, begitu, gitu. Duren, semprot, itu zaman dulu. Lah sekarang tempat kosong disemprot, aduh, dikata miring, orangnya nggak ada, main semprot aja. Dikata waras rada-rada, dikata rada-rada waras. Ada nggak di kampung kita begitu? Ada nggak? Nggak ada, alhamdulillah. RT ya Karim. Lapangan kosong, orang juga nggak ada. Lah orang tua kita dulu kacang ada hamanya, semprot jelas. Ini nyemprot apa? Kalau di filmin coba nonton sendiri, lucu, beneran aja. Tempat-tempat kosong, mau ngapain? Orang ada kerjaan. Tapi itulah zaman akhir. Namanya disebut new tuh bahasa duren sawitnya baru, normal tuh waras. baru waras ya. Orang nggak ada apa-apa. Iya, nggak ada apa-apanya, semprot aja. Gitu. Coba aja filmin, lucu. Inilah disebut new. Pakai sejadah, gelar, gitu tuh. Buat apa? Batasi pandangan. Kalau sejadah nggak ada, artinya nggak bawa. Khotton, pakai digaris. Kalau zaman dulu digaris tuh karena masih tanah. Kalau kita bawa spidol, wah diamuk pengurus mesin. Bukan itu cara memahaminya. Kasih tas, handphone, apa aja buat batas. Yang penting maksudnya saya sholat batas ini ya, begitu. Batasin. Batasnya di samping. Sholat itu yang bagus batasnya di samping. Begini, sutroh tuh. Saya buat contoh. Saya diri dah, biar enak. Nih, namanya di samping. Kiblatnya sono ya. Tuh. Jadi orang mau lewat di sini nih 1000 kali kayak kagak dosa. Namanya ini batasnya bukan di depan, di samping. Yang bagus, samping kanan ke samping kiri, itu pembatas. Ibarat tiang, ini tiang di kanan ke di kiri. Jadi orang nih lewat di sini, silakan. Enggak apa-apa. Lewat di situ. Udah ada batas, silakan aja. Itu cara kita sholat. Kalau nggak ada ibaratnya lekar, taruh aja. Begitu. Ini namanya sutroh. Kalau sudah begini, udah di batas ini, haram kita lewat. Siapa aja yang ngelewat haram, dosa. Namanya ngelewati orang sholat. Haram.
Sampai Nabi bilang, andai orang berdiri di atas bara api 40 tahun masih mendingan dibanding lewatin orang sholat. Dosa lewat dosa gede dosanya lewatin orang sholat. Tapi ingat nih, lewatin orang sholat yang mana yang dosa? Yang sudah bikin batas, yang sudah bikin batas, namanya melanggar batas, dosa. Dosa lewatnya tuh karena udah dibatasi, enggak boleh kita lewati. Karena itu kalau ada yang lewat depan kita yang udah dibatasi, sunat dihalangin. Jadi kita sholat, suka di Arab tuh ada gini, umpamanya udah ada batasnya, lalu kemudian kita udah ada sejadah, kita gelar, ada orang lewat, nah anggap ini sejadah biar enak dah, ngadep sono. Sejadah kalau lewat di sini 1000 kali kek enggak dosa. Nih di depan nih lewat gitu. Nah Pak DKM aja dah lewat tuh, saya sholat nih, lewatin situ tuh, enggak lewatin orang sholat, enggak lewatin orang, enggak, karena batasnya ini enggak dosa. Yang dosa kalau lewat sini sejadahnya, lewat batasnya, baru itu haram, dosa. Begitu baru dosa karena lewatin sini. Maka sunat dicegah. Kalau ada yang lewat tangannya begini, syaratul ladzina, melewat, nggak boleh, jangan. Sunat dapat ganjaran. Kita begini nih, jangan diem aja, jangan. Batas nih, jangan. Sampai kalau dia ngelawan maksa juga tonjok, enggak dosa, kagak. Sebab setan yang ngelewati depan nih, setan udah dibatasi, dia melanggar batas, begitu. Itu aturan dalam agama. Kecuali enggak apa-apa, enggak dosa lewatin orang sholat bila uzur. Mana contohnya yang enggak apa-apa? Ada kesalahan itu pada kita yang sholat atau pada aturan berjamaah. Gimana? Contoh, ada orang sholatnya masjid kosong, kayak Jumat tahiyatul masjid, ya kan? Udah tahu depan masih kosong, barisnya selalu dekat pintu. Ditanya, bang, ngapa sholatnya dekat pintu? Biar cepat pulang. Siapa tuh yang Jumatnya dekat pintu nih? Dia bilang biar cepat pulang, kagak bareng. Kalau belum salam belum. Jangan mikirin pulang, mikirin sah dulu sholat kita. Intinya dia sholat di pintu.
Lah kan orang mau masuk susah kalangan dia, wong di pintu. Ini kita lewatinnya kagak salah dia, karena bikin sholat di pintu tempat orang lewat. Itu maknanya di tengah-tengah jalan, yakni di pintu yang orang bisa lewatnya lewat situ. Salah dia, dosa, salah dia. Itu satu. Kedua, tidak dosa kalau depannya kosong. Kita datang telat, cuman di baris pertama paling pojok masih kosong. Kita di belakang, terabas aja itu sop, kagak dosa, karena depannya kosong. Tiga, kita sholat di baris pertama, kentut, sholatnya batal. Mana habis makan ubi Cilembu 7 kilo sekilo, 7.000 sekilo. Dia sop pertama, dia terus dosa besar, wong batal. Dia terabas, nggak boleh. Mau ngapain? Maka agama terabas saja, nggak dosa. Jangan diem di situ. Jadi dosa kalau ikut terabas aja. Cuman ada adabnya. Kalau di sop pertama mau keluar, hidungnya tutup, biar tidak merusak konsentrasi orang-orang. Kalau hidungnya enggak ditutup, orang bakal bilang, ini Pak Haji ajaran baru, sholat baru 2 rakaat men, pulang aja. Ini ajaran baru. Macam-macam pikiran orang. Kalau hidungnya ditutup, oh mungkin mimisan, jadi sehingga konsentrasi sholatnya enggak buyar. Nolongin orang biar tidak suudzon. Itu begitu, biar enggak suudzon sama kita. Ini sholat enggak mesti kita bikin di masjid. Ada orang dagang sutra, bentuknya kayak nisan. Ya ini ilmu orang dagang dah. Orang dagang enggak mesti begitu, enggak. Intinya kalau sholat cari tempat yang dekat. Kayak ini, ibu-ibu di rumah sholat deketin tembok, biar terbatas pandangan mata kita enggak kemana-mana. Kalau pandangan mata kita kemana-mana, nanti membuyarkan konsentrasi. Ini hal yang paling penting di dalam sholat. Kalau sampai orang sholat di jalanan diterabas oleh orang, maka enggak dosa. Karena itu yang Nabi bilang, kata Nabi dalam hadisnya, lau ya'lamul maru baina yadayil musalli madza alaihi minal ithm lakana an yaqifa arba'ina khairun lahu min an yamurra baina yadaihi. Kata Nabi, andai
Orang yang melewati orang yang sholat yang sudah membuat sutra lalu dilewati batas itu, andai tahu orang yang lewat gedenya kayak apa dosanya, maka milih diri 40 tahun enggak gerak itu lebih baik dibanding lewatin orang yang sholat. Dosa ngelewati orang yang sholat tuh gede banget. Tapi orang yang sholat yang sudah membuat sutra dengan aturan kayak tadi. Kalau sholatnya di pinggir jalan, ya enggak. Begitu juga kayak ini nih, batas yang di depan 1000 kali. Jangan umpamakan udah ini dijadiin batas nih, orang sholat di sop 2, kita baris di sini, lu mau ngelewati orang sholat, nggak ngerti namanya. Jadi kalau udah dibatasi begini nih, di depannya itu kagak dianggap ngelewati orang sholat, tidak. Kalau sudah disejadahi di depan sejadah itu tidak dihitung di depan orang sholat. Wong batasnya sutra itu buat batasin, lewat sini lewatnya, sini jangan, saya lagi sholat, begitu maknanya. Jadi jangan sampai kalimat di depan sampai sono-sono depan juga cara memahami, biar kita jangan sampai salah konsep memahami ajaran-ajaran agama. Saya mau tutup aja dah segini, minta izin buat tanya jawab. Silahkan. Kalau ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya, dipersilahkan. Wallahu alam. Boleh. Biasa di sholat masjid itu waktu maghrib banyak anak-anak kecil sholat. Iya. Itu bagaimana tuh anak-anak lari kanan kiri depan sholat? Bagaimana anak kecil ini lari-lari depan kita sholat? Sebetulnya anak ini yang boleh dibawa ke masjid yang sudah tamyiz, yang sudah mengerti tata aturan, minimal 7 tahun. Supaya apa? Supaya dia paham aturan-aturan sholat. Yang umurnya 3 tahun ini repot. Begitu. Jadi 7 tahun udah diajarin dulu bagaimana cara sholat yang benar di rumah, udah rapih, baru praktek di masjid. Masih lari-lari, enggak dosa. Kenapa? Karena ini praktek pertama, berarti belum lulus. Besok rumah lagi. Bagaimana bocah nih lari depan orang sholat? Ya, yang dosa orang tuanya. Orang tuanya yang dosa. Kecuali orang tuanya udah ngajarin. Kayak tadi tuh di rumah udah dicek enggak lari-lari, baik ke masjid. Karena ada temennya lari, ikut lari. Ini namanya enggak dosa, kan bukan di luar kendali dia. Begitu. Ini ngeganggu orang sholat yang lari-lari. Kadang lebih parah, bapaknya orang ke masjid, anaknya doang. Ini nyengir-nyengir kayak begitu, jangan-jangan. Akhirnya kata ibunya, ya alhamdulillah pas masjid udah jadi, anak kita ini tenang pas ke masjid. Iya, lu sih tenang, pengurus masjid puyeng, lari-lari mulu jaga-jagain. Begitu. Jadi kita harus jaga juga anak kita. Tuh, jangan lari-lari. Makanya anak-anak nih yang bagus
dipisah sama orang gede sholatnya. Ini orang gede bocah, orang gede bocah, biar enggak jorok-jorokan. Itu diatur lah cara barisnya supaya enggak jorok-jorokan. Lewat orang sholat ini nanti orang tuanya dinasehati, kalau tahu tolong anaknya ini. Cuman orang kita nih dinasehati ngamuk. Emang masjid punya lo, dari engkong lo, tuh udah begitu aja. Emang susah kita bermasyarakat ini, salah mulu jadi pengurus tuh, gitu. Emang nasibnya jadi pengurus disalahin, bener aja salah pengurus, apalagi salah, bener nggak? Emang begitu tuh repotnya pengurus. Jadi bocah ini lewatin orang sholat ini, ya bocah sih nggak dosa, tapi mungkar. Artinya perbuatan yang tercela, buat dia nggak dosa wong bocah, tapi orang tuanya lah kalau tidak nasihati. Kalau udah nasihati ya tidak juga. Begitu intinya, upayakan bocah-bocah ini supaya jangan sampai lari-lari di masjid. Begitu. Jadi kalau tahu anak kita masih lari-lari di masjid, sholatnya di rumah dulu anak kita, dites lagi, karena masjid tempat praktek. Kalau udah enggak lari, boleh sampai besok yuk kita ke masjid. Itu begitu, agar supaya ini bocah kita tidak lari-lari, yang juga menjadi bahaya buat dia. Kadang mik kancing begini ditarik sama dia, dimainin, ya bocah susah, nggak bisa diomelin bocah. Itu begitu. Kalau tahlilan itu biasa ngajak bocah, karena biar emaknya dapat berkat, bocahnya juga dapat. Siapa yang kayak begini nih? Jadi bocah-bocah ini harus ditertibkan. Wallahu a'lam. Bocah, iya boleh. Kenapa ini masalah nyentilnya? Kenapa ini? Oh bercanda, iya. Ya ini karena kebanyakan kita orang tua ini enggak mendidik anaknya di rumah, enggak. Artinya udah ke masjid aja, tanpa dikasih peraturan bagaimana dia mesti di masjid. Enggak, ini yang jadi repot. Itu bisa penyakit jantung pak, pengurus masjid ngadepin begitu, ampe boleh nggak nyentil, pengen nyentil nih, gitu. Iya boleh saja, iya sentil aja, tapi ghairu mubarih, yang tidak melukai, ya sentil. Jangan gitu, tapi bakal ribut sama orang tuanya. Gimana? Waduh, habis kita dikeroyok. Ini nggak boleh ibadah sama bapak ini. Kurang ajar nggak bapak ini? Saudara-saudara, anak saya sholat kagak boleh, malah disentil, ngelarang sholat. Ini setan apa orang? Pakai mitnahnya begitu. Padahal nyentil bukan ngelarang sholat, lari-larinya ini nih. Tapi orang bikin gara-gara kayak begitu pak. Jadi dihimbaulah oleh kita agar supaya orang tua pun juga bersama-sama menjaga ketertiban di masjid. Begitu, sehingga
kita itu enak begitu, enak begitu untuk memberi nasihat sama bocah begitu. Boleh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang bagus orang tuanya yang nyentil. Kita bilang, bang, nih anakmu ini loh, dia mesti dari lari, baik, disentil orang tuanya, itu yang bagus. Kayak begitu. Emang serba salah kalau udah bab begini nih, pengurus masjid repot. Udah pengen nyentil aja tuh dari tadi. Begitu. Jadi emang kendala. Ditaruh di lantai 2 bagus, biar tidak kelihatan lari-lari. Cuman berpikiran pengurus masjid, loncat apa kagak, puyeng juga sama pengurus masjid. Emang serba salah kadang. Emang bingung juga. Tapi pelan-pelan insya Allah kalau diberi pengertian akan ketemu titik temu antara pengurus masjid dan orang tua yang memiliki anak kecil ini, supaya tidak lari-lari di masjid. Itu begitu. Buat kita pengurus ngobatin hati, mungkin kita kecilnya lebih parah dari dia. Sekarang aja udah jadi pengurus masjid, kecilnya megelin, jangan-jangan lebih parah dari bocah ini. Begitu aja, biar ada sabar dikit begitu, ngobatin diri. Wallahu a'lam. Sementara 3.950.000. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita baca surat Al-Fatihah. Ini ada lelang pelapor di Masjid An-Nur. Sementara terkumpul 3.950.000 rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca Fatihah. Infak bapak dan ibu yang telah diniatkan dan telah diberikan, mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang banyak, yang barakah, diberikan kesehatan zahir batinnya, juga keluarga, anak, menantu, cucunya. Mudah-mudahan Allah